Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Pemalang, yaitu dengan tema jenis-jenis dan macam-macam korupsi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain. Bahkan di negara yang dikatakan paling maju sekalipun. Di mata internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk. Akibat apa? Korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan negara-negara lain dan kehilangan kepercayaan dari pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negeri ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Jadi investor lain itu di negara-negara lain, Eropa, Amerika contohnya, itu lebih percaya kepada tetangga negara kita seperti Malaysia ataupun Singapura. Karena apa? Karena terlalu banyak di sini kasus korupsi yang sudah membudaya. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary, yang oleh karena itu memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Jadi KPK pun tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa adanya sumbangsih dari masyarakat. Peran dari masyarakat, peran dari akademisi itu sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan dapat diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Namun, peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya preventif pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Jadi penindakan sudah ada kewenangannya masing-masing, sudah ada lembaga independennya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat juga punya peran, tapi perannya hanya upaya-upaya pencegahan, penanaman budaya-budaya anti korupsi terhadap masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan atau agent of change dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat bergerak aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, upaya pembekalan mahasiswa ini dapat ditempuh, yaitu apa? Dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan sosialisasi. Kemudian kampanye, mengadakan seminar, ataupun dalam dunia perkuliahan yang kita lakukan seperti ini. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat sebuah buku ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah pendidikan anti korupsi khusus bagi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah
menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, kita beralih ke bab 2 pembahasan. Pengertian anti korupsi. Seperti minggu kemarin, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpir dari bahasa Latin, disebutkan kemudian dikenal istilah corruption dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis namanya corruption juga, dan corrupte atau corrupti dalam bahasa Belanda. Dari asal usul bahasanya, korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, menfitnah, menyimpang dari kesucian, dan perkataan yang menghina. Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang curang, yang dapat disuap dan tidak bermoral atau amoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Sedangkan di dunia internasional, pengertian korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan sesuatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Intinya apa? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Itulah kesimpulan dari apa yang disebut dengan korupsi. Kemudian poin yang B, ciri-ciri dan jenis korupsi. Nah, ini ada 10 kategori. Yang pertama yaitu 1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Nah, kalau korupsi itu ada pelaku, ada yang disuap, ada timnya, ada lebih dari satu orang. Kemudian pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, yang melatar belakang perbuatan korupsi tersebut. Ya pasti yang dinamakan korupsi itu adalah bersifat tertutup atau rahasia. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Bisa jadi tiket jalan-jalan atau perjanjian transaksi berupa barang-barang antik. Itu juga bisa. Upah dengan kapling tanah juga bisa. Kemudian berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Ya, mengandung penipuan, tipu daya. Kemudian setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedelapan, dilandaskan dengan niat kesengajaan atau menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Pastilah setiap korupsi itu dilandaskan dengan sengaja. Tidak ada istilah korupsi, saya tidak sengaja korupsi, itu hal yang mustahil. 9. Setiap bentuk korupsi adalah suatu khianat, lawannya amanah. Pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik. Yang 10. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Poin yang C, jenis-jenis dari korupsi antara lain. Nah, ini jenis-jenisnya: korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan pemerasan,
korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dan pengadaan. Ada yang berupa uang, transaksi, jual beli jabatan, perjanjian jabatan, tender proyek, kemudian pemberian barang antik, tiket jalan-jalan, suap, dan lain-lain. Itu semua jenis-jenis korupsi dan ciri-cirinya. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi antara lain satu penyuapan. Ini penyuapan. Dalam hal apapun, suap menyuap itu termasuk salah satu kategori dari korupsi dengan gratifikasi. Kemudian adanya penggelapan, merupakan suatu korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanah untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela. Ada lagi pemerasan, penggunaan ancaman atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Yang keempat adalah nepotisme. Ini terjadi setiap rezim, pasti akan ada nepotisme. Anak cucunya, kemudian kerabat-kerabat keluarganya, diajak semua masuk ke dalam suatu lembaga, suatu kabinet, suatu yayasan atau instansi. Kemudian gratifikasi, pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang-barang, diskon, diajak jalan-jalan, dibelikan apa, didiskon dengan syarat meringankan hukuman hakim, komisi pinjaman tanpa bunga, itu termasuk salah satu gratifikasi jenis korupsi. Kemudian yang D, korupsi dalam berbagai perspektif. Semua perspektif, tidak ada yang membela adanya korupsi. Dari perspektif agama, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Ya, jelas, agama manapun, agama Islam, agama Kristiani, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, semua tidak ada yang membela perbuatan korupsi. Karena apa? Merusak prinsip al-adalah atau keadilan. Kemudian al-amanah, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Menurut perspektif sosial pun juga begitu, dapat meningkatkan angka kemiskinan. Nah, ini bahaya ya. Secara sosial, makanya ada menteri sosial yang kemarin ketangkap bansos. Kemudian ada perspektif budaya pun seperti itu. Muhammad Hatta adalah ahli ekonomi, pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan Bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Tidak mungkin pemerintah berdiri sendiri untuk memberantas korupsi karena budayanya seperti itu dari zaman kolonial. Kemudian dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai suatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada. Penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara dan terorisme yang terus merajalela. Ya, ini ada perspektif hukum, yang keenam perspektif politik, ekonomi. Hukum menimbulkan pandangan ketidakkonsisten terhadap hukum yang berlaku. Timbul pandangan bahwa hukum bisa diperjualbelikan, inilah ya. Karena adanya korupsi ini, perspektif hukum pun bisa memberikan pandangannya. Nanti masyarakat publik tidak percaya lagi terhadap hukum. Dikira hukum bisa dibeli, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun. Timbul gambaran orang-orang yang berkuasa dan kaya sebagai pemilik hukum, timbul pemikiran bahwa hukum terlalu bobrok, dan timbul rasa ketidakadilan dalam diri masyarakat. Yang keenam, perspektif politik. Mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintah yang baik dengan menghancurkan proses formal. Sistem politik akan terganggu, cenderung tidak percaya oleh masyarakat.
akan timbul aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik, menjaga keberlangsungan korupsi, dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Ini berbahaya sekali. Kemudian secara ekonomi, dampaknya yaitu pembangunan akan mangkrak, infrastruktur pembangunan tidak merata, kesejahteraan tidak merata, kemiskinan meningkat, pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat kepada masyarakat. Kemudian korupsi dalam perspektif Pancasila, pandangan Pancasila ini. Ya, pertama yaitu bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya apa? Korupsi itu bertentangan ya. Jadi orang-orang yang melakukan tindak korupsi ini dia menafikan bahwa Tuhan itu maha melihat lagi maha mendengar. Menghilangkan sifat-sifat ketuhanan. Bahwa ya tidak ada yang melihat saya mau korupsi. Seperti itu. Kemudian tidak punya sila kemanusiaan. Tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Melawan sila kedua. Sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini, seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemudian, serta membela kebenaran dan keadilan. Ini sangat bertentangan sekali dengan sila kedua ini. Kemudian sila persatuan Indonesia, tindak tipikor, tindak pidana korupsi ini cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi, atau kasarannya kepentingan perutnya saja. Kemudian bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini perilaku yang mencerminkan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan keadilannya. Sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak pernah ada rasa dalam sila ini. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua perilaku tindak pidana tipikor ini semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku Pancasila yang katanya sebagai ideologi bangsa ini. Selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan. Hilang kemanusiaannya, hilang rasa keadilan, dan hilang saling menghormati, saling mencintai sesama manusia. Dan yang paling riskan adalah tidak ada rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas, kami menarik kesimpulan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi merupakan pengkhianatan. Dalam hal ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang berkhianat, apalagi korupsi merupakan tindak pengkhianatan terhadap suatu amanah. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kebobrokan nilai-nilai kemanusiaan seperti maraknya korupsi. Oleh karena itu perlu sekali adanya nilai-nilai agama spiritual dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam kehidupan pendidikan. Pendidikan agama religius harus memegang peran yang cukup besar dalam upaya menekan angka korupsi yang terjadi saat ini, dan melalui pendidikan agama diharapkan dapat mencegah meluasnya korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Melihat realita tersebut timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun walaupun begitu, dengan upaya apapun memang harus terus dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Seperti yang sekarang ini kita lakukan dengan lingkungan mahasiswa misalnya, lembaga swadaya masyarakat, halakoh, komunitas, kita berusaha mengurangi budaya-budaya korupsi tersebut. Memasukkan pendidikan anti korupsi guna mengoptimalkan intelektualitas, sifat kritis dan etika